Tim Resmob Jogoboyo, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus jaringan sindikat curanmor. Kabeh pelaku iki ana 11 tersangka ambek barang bukti serta alat-alat sing digunakan gawe modus kejahatane. Coba guys, rungokno statement di Reskrim Polda Jawa Timur, Kombes Pol Pitra Andreas Ratulangi. Akhir bulan kemarin, bulan Februari, ya sekitar tanggal 25, tim Jogoboyo ya, yang dipimpin oleh Kompol Oki ini di kasus kejahatan ras itu telah melakukan pengembangan dan berhasil mengungkap jaringan atau sindikat kejahatan ranmor atau pelaku curat dan curas, di mana mereka ini dalam beraksinya ada di antara mereka ini menggunakan senpi, dan ketika ada calon-calon korban yang berusaha melawan, itu mereka tidak segan-segan untuk melakukan menembak ataupun melukai dengan benda tajam. Nah, kemudian pengungkapan kasus ini juga sekaligus telah mengungkap ada sekian banyak laporan polisi dalam jajaran Polda Jatim. Ada kurang lebih 10 laporan polisi yang sekaligus ini bisa diungkap dalam penangkapan ini, yaitu di TKP-TKP antara lain di Lumajang, di Probolinggo, di Cirebon, di Semarang bahkan. Jadi boleh dikatakan mereka ini berlakunya hampir di seluruh wilayah Jatim, dan ada beberapa sebagian di Jawa Tengah. Itu hasil sementara yang kita temukan dari mereka. Kemudian dari pengungkapan ini kita menangkap kurang lebih 10 tersangka dengan peran yang berbeda masing-masing, mulai dari pemetiknya atau si pencuri, kemudian penadanya, ya, dan ada beberapa orang-orang yang terkait dengan perbuatan membantu perbuatan mereka ini. Kemudian dari para tersangka ini kita menemukan cukup banyak barang bukti. Di sini rekan-rekan boleh lihat ada kurang lebih 6 senpi, kemudian ada 4 celurit, ada beberapa amunisi, kemudian ada juga semacam kunci mencongkel, kunci T, dan beberapa. Nah, mereka modusnya adalah mereka mencuri di parkiran, di garasi atau di parkiran rumah, ya. Kemudian mereka bawa ke suatu tempat, kemudian di sana itu kendaraan di-preteling, ya, atau dikanibal, bahasa lapangannya dikanibal. Kemudian setelah jadi bagus mereka jual lagi ke tempat-tempat yang berbeda, gitu. Jadi dari mereka ini kita menemukan barang bukti cukup banyak. Kalau dalam catatan kami ada sekitar 22 item. Ya, saya mau baca satu-satu nih, kebanyakan, tapi cukup banyak. Nanti kalau butuh nanti kita berikan datanya. Dan seperti saya katakan di awal, mereka ini dalam beraksi ya cukup sadis. Ya, nanti rekan-rekan bisa tanya ke korban. Nah, kebetulan ini ada korban masih hidup. Itu coba lihat tuh, pahanya itu habis bekas dibacok itu. Pelaku-pelaku kejahatan keras ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Nah, kemudian tambahan, mereka ini kita kenakan pasal 363, 365, ya, curas, termasuk ada pasal penadahan. Itu yang kita terapkan mereka dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Baik, mungkin itu saja yang kita perlu sampaikan. Ada pertanyaan? Jaringan ini berapa lama dan beroperasi? 5 tahun. Kalau hasil pemeriksaan kita sekitar 2 tahun, ya, tapi nanti kita dalami lagi karena kita tidak sampai di sini. Kita juga masih memburu pelaku-pelaku lainnya, kemudian juga barang bukti lainnya. Yang jelas di saat ini kita sudah berhasil membongkar ada 10 laporan polisi yang telah kita ungkap saat ini, ya. Spesialis truk wilayahnya mana saja, Pak? Kalau mereka ini terutama spesialis truk, tapi ada juga 1-2 kendaraan-kendaraan kecil, box, ya, kendaraan pickup, ya, pickup. Tapi rata-rata mereka ini kendaraan truk yang engkel itu.
Kemudian TKP-nya ada cukup banyak ya, ada sekitar 10 TKP, diantaranya itu di Probolinggo Kota, Probolinggo Kabupaten, Lumajang, kemudian Pasuruan, Blitar, dan sekitarnya. Ya, Jember juga ada, kemudian di luar Jawa Timur itu di Cirebon dengan di Semarang. Ini hasil dari pengembangan kita sementara. Oke, ada lagi yang mereka gunakan. Dan bahannya dapat dari mana dan itu dirakit itu bahan senpi? Kalau bahan senpi kan besi-besi begini dapat dari mana aja banyak. Cuman hebatnya itu mereka bisa merakit itu aja. Nah, jadi mereka ini memang sudah terorganisir ya kalau dilihat dari kerjanya. Nah, kemudian ada juga sebetulnya soft gun, tetapi dirakit oleh mereka, dikasih alur peluru, kemudian dikasih sistem senjata. Jadilah ini senjata api. Jadi kalau kena orang mati ini, pasti mati. Oke? Nah, ini amunisinya 5,56. Jadi ini mereka gunakan. Nah, ini juga aneh ya, pistol tapi menggunakan kaliber 5,56. Ini buat senjata serbu ini. Ya, mereka ini kreatif sendiri. Ya, tapi sayang kreatifnya itu digunakan ke arah yang salah. Secara cukup rekan-rekan ya. Cukup, terima kasih. Dan tolong petugas ini alat barang bukti diamankan lagi. Yo, iki himbauan ke masyarakat. Lebih hati-hati lek parkir mobil nang garasi. Lebih aman maneh dikei kunci tambahan. Gawe ngamanno kendaraan sing ajenge dicolong ambek maling-maling iku.